Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya mempunyai gagasan terkait dengan perkuliahan daring ini. Beberapa catatan yang sudah kita dapatkan kemarin dari evaluasi, ada hal-hal yang membuat perkuliahan daring ini tidak optimal. Yang pertama adalah internet, ya, jaringan itu sendiri. Nah, ini akan sangat mempengaruhi juga terlancar tidaknya tuh perkuliahan daring ini. Ini tergantung operatornya. Kemudian yang kedua adalah mengenai paketan data ataupun pulsa itu sendiri. Yang ini bagian yang terberat yang dirasakan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga mengenai media belajar dalam arti peralatan yang kita gunakan. Umumnya yang kita gunakan adalah laptop dan HP. Ini dua alat ini sangat berpengaruh pada pembelajaran. Kalau layar laptop yang luas, tapi layar HP tidak luas. Jadi tampilan yang ada ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sini. Belum lagi nanti kompatibelnya. Jadi kalau HP ada juga yang jadul jadi tidak kompatibel dengan software tertentu atau program Zoom ya. Nah, ini sangat berpengaruh juga. Kemudian yang keempat adalah tempat belajar. Tempat belajar begini, kalau selama ini umumnya kita kuliah adalah in class, dalam satu kelas ada kebersamaan di situ. Kalau daring ini kita kuliah sendiri-sendiri, jadi mahasiswa itu sendiri-sendiri, tidak dalam satu ruangan. Ini secara psikologis berpengaruh pada proses belajar mengajar itu, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi ada nanti itu rasa yang tidak ada pengawasan semacam itu. Jadi mahasiswa kadang merasakan ini santai dan tidak ada fokusnya di situ. Yang kelima adalah motivasi. Dengan berkali-kali kita menghadapi layar ataupun HP, perkuliahan semacam ini juga akan membuat kita itu bosan atau bisa dikatakan jenuh juga. Maka ini akan menurunkan motivasi belajar kita. Baik yang melalui Zoom atau melalui Google Classroom atau platform yang lain, itu dengan aliran tugas atau aliran file-file yang kadang memang tidak begitu komplit, ini membuat jenuh juga, menjadi bosan. Catatan kemarin itu setelah UTS ada beberapa yang dosen itu melaporkan ada penurunan dalam arti ini motivasi belajar mahasiswa, juga dosennya sendiri mulai berkurang untuk semangat mengajarnya ini. Nah, 5 hal itu yang menjadi kendala kita. Untuk itu saya punya gagasan bahwa ada terobosan bagi Bapak Ibu untuk bisa nanti menambah proses belajar mengajar kita itu tetap bisa seperti nyala api. Mahasiswa juga ada semangat. Yang pertama kita dengan merekam. Yang ini tentu saja yang paling berperan adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu merekam perkuliahan Bapak Ibu sendiri seperti ketika kita mengajar kemudian merekam. Memang ini tidak mudah, tapi ini akan meringankan mahasiswa. Karena Bapak Ibu nanti tinggal mengirimkan filenya dan mahasiswa bisa memutar kembali dan mendengarkannya. Dari sisi psikologis mahasiswa juga agak beda tentunya karena mendapatkan file yaitu wajah dosennya dan suara dosennya dan penjelasan langsung dari dosen yang bersangkutan. Jadi dari manusia bukan dari buku atau file. Ini akan secara psikologis juga menambah semangat. Kemudian pembelajaran semacam rekam ulang atau rekam dulu ini menjadikan mahasiswa bisa mengulang-ulang juga. Kalau memang belum paham nanti bisa diulang. Nah dari sini ada istilahnya itu trigger bagi mahasiswa untuk nanti mencatat dan kira-kira apa yang saya tanyakan. Bapak dosen, Ibu dosen mengatakan begitu begini. Nah, mungkin dengan begini nanti Bapak Ibu mendapatkan feedback dari mahasiswa. Lain halnya kalau dari tugas kemudian kirim, kemudian mahasiswa mengirimkan hasilnya. Nah, ini tidak ada komunikasi yang hidup. Barangkali yang pertama ini yang bisa kita lakukan, tapi memang peran paling besar adalah di Bapak Ibu sendiri. Harus rela mengorbankan waktu dan ya semangatnya untuk mengajar tanpa ada mahasiswa direkam sendiri. Kemudian yang kedua, yang ini yang betul-betul saya pikirkan adalah memberikan ruang bagi Bapak Ibu dosen ini pengampu mata kuliah untuk kita merekam diskusi dalam arti saya sebagai pemandu nanti saya akan mengadakan bincang-bincang dengan dosen tertentu yang mata kuliah tertentu. Kemudian saya ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliahnya atau mungkin yang berkaitan dengan
apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu kepada mahasiswa, dan barangkali saya juga nanti bisa menyampaikan masukan-masukan dari mahasiswa untuk dibicarakan pada Bapak Ibu. Dalam rekaman ini nanti durasinya mungkin sekitar 30 menit. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan apa yang mungkin tidak bisa tersampaikan lewat platform yang sudah kita jalani ini. Nah, ini nanti akan bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa dan dosen untuk bisa terjadinya proses belajar yang lebih baik. Saya kira itu gagasan saya. Nanti secara teknis saya akan membawa perlengkapan alat ke kampus karena tempat yang ideal di sana. Nanti dosen yang bersedia akan saya ajak untuk merekam sekitar 30 menit. Ya, mungkin perlu persiapan. Jadi nanti setelah direkam, file itu bisa saya kirimkan ke mahasiswa, atau file ini bisa Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa. Jadi saya hanya mencoba untuk membantu dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya punya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan mengawali dengan prodi bahasa Inggris dulu. Kalaupun nanti ada prodi lain yang memang ingin bergabung, atau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin menyempurnakan lagi, atau lebih apa namanya menambah lagi gagasan-gagasan, ya monggo, dan saya sangat terbuka untuk itu. Harapan saya dengan kuliah semacam ini yang kita hanya lewat daring ini, nanti mahasiswa akan tetap mendapatkan keuntungan, tidak banyak mendapatkan kerugian, karena selama ini memang mereka sudah membayar tapi mereka harus hanya menikmati daring. Nah, dengan keadaan seperti ini, saya harapkan Bapak Ibu ini nanti kita bisa lebih bisa mengoptimalkan apa yang kita punya, apa yang kita mampu demi mahasiswa kita yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu, semoga yang kecil yang saya sampaikan ini bisa nanti menumbuhkan hal-hal yang bermanfaat dan positif bagi pengembangan prodi ataupun mungkin fakultas kita. Jika ada kesalahan, dan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini berkah dan barokah buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.